rutin Sivitas Akademika UMS beliau. Baik, bisa kita mulai ya Ustaz Samsul ya? Ini sudah 7.30. Baik, Bapak Ibu semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mangwalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala di pagi yang berbarokah ini. Allah masih mengizinkan kita semua untuk hadir bersama-sama walaupun secara daring untuk mengikuti kajian tarjih online Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang barangkali ada IPH atau pimpinan UMS yang kami hormati, kemudian Ustadz Samsul, ya, semoga senantiasa diberkahi umurnya dan juga ilmunya. Kemudian kepada Bapak Ibu semua, baik yang hadir di ruang Zoom maupun yang menyimak melalui channel YouTube TVmu atau melalui TVmu langsung, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kembali kita berjumpa untuk menyimak kajian tarjih terkait dengan barangkali fikih ataupun bisa fatwa ataupun putusan Majelis Tarjih BP Muhammadiyah yang pada kesempatan kali ini insya Allah sebentar lagi akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini hari ke-20, nanti malam insya Allah sudah malam ke-21. Untuk itu penting bagi kita untuk memahami satu sunnah, satu tuntunan dari Rasulullah SAW, yakni terkait dengan i'tikaf, ya, i'tikaf dan juga nanti satu malam istimewa di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yakni Lailatul Qadar. Ustadz Samsul Hidayat, guru kita akan memaparkan pada kesempatan kali ini terkait dengan i'tikaf, ya, hal-hal yang terkait dengan i'tikaf dan malam atau Lailatul Qadar. Kita simak bersama-sama sehingga nanti kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan kesempatan kita 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita. Baik, Ustadz Samsul, monggo saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama membuka pengajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustaz Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sidang jamaah kajian tarjih online Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya para pemirsa TVmu, baik melalui jejaring channel TVmu, YouTube TVmu, maupun jejaring TV digital TVmu di seluruh Indonesia ataupun dimanapun berada. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk mendalami apa-apa yang
segera kita amalkan, kita laksanakan supaya amalan kita dalam rangka beribadah kepada Allah ini sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para sahabat-sahabatnya dan juga ulama-ulama generasi penerusnya yang senantiasa setia kepada sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diantaranya ditulis di dalam kitab-kitab fikih dan juga kitab-kitab fatwa para ulama seperti Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di dalamnya ada divisi fatwa dan pengembangan putusan tarjih, sehingga tim ini juga selalu mengkaji atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan khususnya dari warga Muhammadiyah. Nah, yang saya sampaikan ini juga merupakan fatwa atau jawaban yang diberikan oleh Majelis Tarjih terhadap pertanyaan yang diajukan oleh anggota atau warga Muhammadiyah di berbagai daerah. Ada masalah tentang pelaksanaan peribadatan, maka warga Muhammadiyah khususnya dan mungkin umat Islam di luar Muhammadiyah pun banyak yang bertanya kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pertanyaan terkait dengan i'tikaf ini yang melahirkan fatwa tarjih tentang i'tikaf itu juga diajukan oleh seorang warga Muhammadiyah yang tidak jauh dari pusatnya Muhammadiyah, karena ditanyakan oleh warga Muhammadiyah dari Yogyakarta sendiri, bahkan di dekat kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, yaitu di daerah Noto Prajan, Yogyakarta, jadi sangat dekat. Beliau sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah dan juga pengelola masjid Muhammadiyah yang ada di rantingnya itu menanyakan bagaimana sebenarnya tuntunan iktikaf yang benar menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin supaya warga Muhammadiyah dan umat Islam yang berada di sekitarnya dan mungkin juga yang lainnya agar bisa melaksanakan iktikaf ini sesuai dengan contoh dan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah dalam hal ini divisi fatwa Majelis Tarjih memberikan pokok-pokok pikiran pembahasan terhadap pertanyaan tersebut, dimulai dari definisi i'tikaf atau pengertian i'tikaf. Jadi i'takafa ya'takifu i'tikafan, ini artinya berdiam diri dan menetap dalam suatu tempat. Nah, sedangkan pengertian i'tikaf menurut istilah di kalangan ulama fikih ada beberapa pandangan. Ya, biasa namanya definisi itu seorang ilmuwan atau seorang ulama kemudian mengkaji dalil-dalil, kemudian membangun sebuah pengertian sesuai dengan
dalil-dalil yang sudah dibaca, sehingga mungkin antara satu dengan yang lain tentu ada persamaannya, tetapi juga ada perbedaannya. Nah, di kalangan ulama Hanafiyah, yaitu ulama-ulama yang berhaluan mazhab Hanafi, berpendapat bahwa iktikaf adalah berdiam diri di masjid yang biasa dipakai untuk melakukan sholat berjamaah. Sedangkan kalau ulama-ulama di kalangan Syafi'iyah, yaitu yang bermadzhab Syafi'i, menisbatkan dirinya kepada qaul atau manhaj Imam Asy-Syafi'i, iktikaf artinya berdiam diri di masjid dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah. Nah, ini kan bersama ya, sama berdiam diri di masjid. Tapi kalau ulama Hanafiyah, yang penting berdiam diri di masjid yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Tidak ditentukan amalannya apa. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat melaksanakan amalan-amalan tertentu, di antaranya amalan tertentu itu berzikir, kemudian membaca Al-Quran, menderas Al-Quran, bisa juga dikembangkan dalam bentuk diskusi, kajian keilmuan keagamaan, dan semuanya dilaksanakan dengan niat karena Allah Ta'ala. Maka dengan demikian majelis tarjih dan tasdid memberikan definisi berdasarkan dalil-dalil dan juga pandangan dari ulama-ulama, termasuk yang bermadzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah tadi. Majelis tarjih sudah menuntunkan tentang iktikaf ini di dalam kitab Tuntunan Ramadan, kitab kecil judulnya Tuntunan Ramadan, dan juga ada di dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih, di mana diberikan penjelasan pengertian iktikaf adalah aktivitas berdiam diri di masjid dalam satu tempo tertentu dengan melakukan amalan-amalan ubudiyah tertentu untuk mengharap ridho Allah. Nah, nampaknya ini majelis tarjih memiliki kesamaan atau kedekatan dalam mendefinisikan dengan ulama-ulama Syafi'iyah. Karena di situ ada melakukan amalan-amalan ubudiyah tertentu dengan mengharap ridho Allah. Kalau ulama Syafi'iyah dengan niat karena Allah dia bersama. Nah, iktikaf ini didasarkan kepada dalil-dalil, yaitu yang pertama Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187. Insya Allah ayat ini sudah sering kita dengar, kita baca. Misalnya dalam 187 Al-Baqarah itu Allah mengatakan, wal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah wa la taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ini ayat ini kan pertama terkait dengan pernyataan Allah bahwa di malam hari bulan Ramadan, bulan puasa,
dihalalkan ya bagi umat Islam untuk melakukan hubungan suami istri di malam hari. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu itu ya. Karena sebelum ada ayat ini, umat Islam, para sahabat Nabi dulu, siang malam ya termasuk puasa dari hubungan dengan suami istri. Jadi hanya kalau siang tidak makan minum, malam makan minum, tetapi hubungan suami istri pun dihentikan siang malam. Dan mungkin Allah memperhatikan itu, ya. Rasulullah memperhatikan itu, Allah memperhatikan itu, kemudian turunlah ayat ini. Ukhilla lakum lailatas yami ar-rafasu ila nisakum. Nah, maka setelah ayat ini, kemudian Allah mengatakan fal'ana basyiruhunna. Nah, sekarang sudah dijelaskan, maka basyiruhunna, bergaulah dengan istrimu dan juga carilah apa yang telah ditetapkan untukmu. Artinya kita ya bergaul, bermuamalah dengan istri dengan baik ya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf dalam ayat yang lain. Kemudian di samping itu makan dan minum sampai batas waktu, yaitu batas waktu fajar sodik, yang di situ digambarkan yatabayyana lakum al-khaitul abyadu minal khaitil aswad, hingga jelas antara garis putih dari garis hitam sebagai tanda masuknya waktu fajar atau masuknya waktu subuh. Begitu masuk waktu subuh, fajar sodik di Solo sekarang jam 4:29. Kalau di dalam jadwal abadi dan jadwal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu jam 4:21 atau 22, maka kita berpandangan bahwa fajar sodik itu terbit jam 4:29, sehingga sudutnya 4:29, dan sejak itu kita melakukan siang ya, tidak makan minum berhenti. Maka di situ summa atimus syiyam ilal lail, dan sempurnakanlah puasamu sampai malam. Nah, kemudian berikutnya ada terkait dengan i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, ini akifun, beriktikaf. Nah, ketika beriktikaf, meskipun malam itu adalah malamnya itu sebenarnya halal ya, suami istri, maka ketika beriktikaf Allah katakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi kalau sedang beriktikaf ya kita berhenti puasa lagi. Makan minumnya boleh, makan minum di waktu malam, tapi puasa untuk bergaul dengan suami istri karena kita sedang beriktikaf di masjid. Dan yang aturan-aturan seperti itu Allah katakan tilka hududullah, itulah had-had atau batasan-batasan, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada batas, sudah batasannya, ada larangannya, wala taqrabuha, maka janganlah kamu dekati. Karena Allah menjelaskan wala taqrabuha, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kita semuanya supaya kita bertakwa. Artinya di sini di dalam ayat ini ada kata-kata
antum akifun, kalian sedang beriktikaf. Beriktikaf adalah suatu amalan syar'i yang dituntunkan oleh Islam dan disyariatkan melalui ayat Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 187. Itu juga di dalam hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, dari Aisyah. Aisyah mengatakan, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhira min Ramadana hatta tawaffahullah thumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Jadi Aisyah mengatakan bahwa Nabi melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi beliau melakukannya sejak beliau datang ke Madinah. Jadi iktikaf itu beliau mulai ketika beliau berada di Madinah. Sebelum di Madinah beliau belum melakukan iktikaf. Mungkin kondisi ketika masih di Mekah belum memungkinkan ya, meskipun syariat puasa ini sudah disyariatkan oleh Allah sekitar 2 tahun sebelum hijrah. 2 tahun sebelum hijrah atau 1,5 tahun sebelum hijrah, puasa sudah disyariatkan ya. Apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu ya. Tetapi Rasulullah memulai iktikaf ketika beliau sudah berada di Madinah, jadi sudah hijrah ke Madinah. Beliau melaksanakan iktikaf itu sampai beliau wafat. Hatta tawaffahullah, sehingga Allah mewafatkan beliau. Takafa azwajuhu. Setelah beliau wafat, maka istri-istri beliau, kata Aisyah, melaksanakan iktikaf. Jadi ketika Nabi masih ada, Nabi beriktikaf, istri-istri beliau tidak melaksanakan iktikaf. Seperti Aisyah, Hafsah, Maimunah, dan lain-lainnya tidak melaksanakan iktikaf. Setelah beliau wafat, maka istri-istri beliau yaitu Aisyah, Hafsah, dan lainnya melakukan iktikaf. Ini kata Aisyah begitu ya. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Artinya ibu-ibu juga diperbolehkan melaksanakan iktikaf. Ya, masjid-masjid kita harus menyiapkan apabila masa pelaksanaan iktikaf. Nah, ini hari ini sudah hari ke-20, berarti mulai sore nanti atau malam ini sudah mulai beriktikaf. Maka masjid-masjid yang menyelenggarakan iktikaf supaya menyiapkan tempat yang aman untuk ibu-ibu dan para perempuan muslimah yang ingin melaksanakan iktikaf. Nggak ada tempat untuk beristirahat di masjid itu dengan tempat yang aman, di samping tempat khusus untuk kegiatan peribadatan tadi ya, ada berzikir, membaca Al-Quran, mungkin juga ada kajian, ya, monggo itu isi daripada iktikaf itu. Yang terpenting adalah dari kata-kata akafa itu adalah berdiam diri. Nah, sekarang waktu pelaksanaan iktikaf. Iktikaf sangat dianjurkan dilaksanakan setiap waktu di bulan Ramadan. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang waktu pelaksanaan iktikaf ini. Apakah dilaksanakan sehari semalam 24 jam atau boleh dilaksanakan beberapa saat saja. Imam Hanafi
Dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa iktikaf dapat dilaksanakan pada waktu sebentar, tetapi tidak ditentukan batasan lamanya. Sedangkan menurut Al-Malikiyah, iktikaf dilaksanakan minimal 1 malam 1 hari. Ini Malikiyah. Sedangkan dengan memperhatikan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa iktikaf dapat dilaksanakan beberapa waktu tertentu, misalnya dari waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya, dan tentu sangat baik dilaksanakan dalam waktu sehari semalam 24 jam. Kalau itu 10 hari terakhir, berarti 24 jam kali 10 hari. Jadi berarti 240 jam. Seluruh jam-jam itu berada di masjid, kecuali ketika ada uzur syar'i. Misalnya ada hajat, harus ke kamar mandi, untuk keperluan hajat yang lain, atau pokoknya ada uzur syar'i, hajat syar'i yang lainnya yang mengharuskan keluar dari masjid. Jadi kalau memang ada yang menyiapkan secara khusus atau menyediakan waktu secara khusus dalam 1 tahun 10 hari, pokoknya tidak mengadakan kegiatan lain-lain kecuali iktikaf, maka itu suatu yang bagus, iktikaf yang sempurna ya, 24 jam. Jadi mungkin pekerjaan diatur sedemikian rupa ya, kalau itu yang punya pekerjaan, baik kerja dalam bentuk wira usaha sendiri maupun bekerja yang terikat dengan perjanjian pihak lain seperti bekerja di instansi baik pemerintah maupun swasta. Dan katakanlah tahun ini kita majukan cuti 10 hari untuk iktikaf. Tahun depannya tidak lagi, tahun depannya lagi, begitu lagi, dan seterusnya. Itu bisa juga seperti itu. Atau ya tadi, iktikaf yang minimalis tadi. Jadi malam hari kita beriktikaf, nanti waktu kerja kita laksanakan kerja, selesai jam kerja, kembali masuk masjid lagi, insya Allah itu juga sudah termasuk iktikaf sebagaimana itu disampaikan oleh para ahli fikih. Jadi ini ada perbedaan ini mungkin ya karena melihat kesempatan orang per orang antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Maka majelis tarjih pun nampaknya memiliki pandangan yang demikian. Artinya iktikaf itu sempurnanya, afdalnya adalah 24 jam sampai 10 hari, kurang lebih seperti itu. Tetapi bagi yang tidak bisa memenuhi waktu yang ideal itu, tadi beberapa saat, kemudian melaksanakan aktivitas, kembali lagi ke iktikaf dan seterusnya. Ini tentang waktu. Kemudian tentang pelaksanaan tempatnya ya, tempat pelaksanaannya adalah di masjid. Nah, di sini ada yang berbeda pandangan. Yang pertama adalah masjid yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah harian kita sholat berjamaah hariannya di masjid mana, itulah kita beriktikaf. Tapi ada yang berpandangan yang terbaik adalah masjidun jami'. Masjid jami' adalah masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Yang utamanya adalah masjid jami', dan ini majelis tarjih juga berpandangan demikian, diutamakan di masjid jami'.
yaitu masjid yang digunakan sebagai untuk sholat Jumat. Ini bukan kategori masjid jami di Indonesia ya, ada masjid jami, ada masjid raya, ada masjid besar, dan sebagainya ya. Bukan begitu. Kalau itu kan kategori peristilahan untuk ruang lingkup masjid di tingkat desa-desa dan kecamatan yang dipakai untuk Jumat disebut masjid jami. Kemudian di tingkat kabupaten masjid raya, di tingkat provinsi masjid besar. Itu kan sebutan peristilahan untuk kategori masjid dalam aspek sosiologis di Indonesia. Tapi secara syar'i adanya masjid jami dan ghairu jami. Ghairu jami berarti hanya untuk sholat 5 waktu berjamaah. Nah, itu sudah dibolehkan. Afdalnya adalah di masjid jami, masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Nah, adapun persyaratan kita melaksanakan iktikaf agar iktikafnya adalah sah. Tentu yang pertama Muslim, orang Islam, Muslim dan Muslimah. Orang yang beriktikaf pasti harus orang Islam, laki-laki atau perempuan. Sudah balik, balik itu mencapai kedewasaan, laki-laki maupun perempuan ada tanda-tanda balik itu segera ada menjadi pemahaman kita. Kemudian iktikaf dilaksanakan di masjid, utamanya masjid jami, atau boleh di masjid yang biasa dipakai untuk berjamaah. Orang yang melaksanakan iktikaf hendaknya memiliki niat iktikaf. Jadi niatnya itu dipancangkan di dalam hati, bukan diucapkan. Kalau diucapkan ya diucapkan dalam hati saja. Ada yang membuat tulisan di situ, di masjid itu nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Nah, monggo saja. Tapi yang jelas di dalam hati kita sudah berniat untuk beriktikaf, melaksanakan amalan-amalan ibadah, berdiam diri di masjid, mencari ridho Allah, niatnya karena Allah. Kemudian berikutnya syarat iktikaf yang kelima adalah orang yang beriktikaf adalah orang meskipun tidak berpuasa juga boleh beriktikaf. Jadi orang yang beriktikaf tidak disyaratkan harus orang yang berpuasa. Artinya di sini mungkin ada orang yang sedang dia tidak kuat puasa, berarti dia membayar fidyah, atau dia sedang sakit, atau dia sedang musafir, kemudian mampir di masjid, kemudian dia sholat dan melaksanakan iktikaf, maka itu juga boleh dilakukan. Jadi syarat yang kelima ini untuk menjelaskan bahwa iktikaf tidak dipersyaratkan harus berpuasa. Jadi orang yang sedang tidak puasa karena sebab-sebab tertentu, selama bisa melaksanakan iktikaf, maka boleh melaksanakan iktikaf. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam iktikaf, bahwa orang yang sedang melaksanakan iktikaf, ya dia harus tetap berada di dalam masjid dan tidak keluar dari masjid. Namun bagi para mu'takif, yaitu orang yang beriktikaf itu disebut mu'takif. Ya. Kalau banyak berarti mu'takifun. Mu'takifun boleh keluar dari masjid apabila memiliki alasan-alasan syar'i yang tadi sudah saya sebutkan. Misalnya kalau kita iktikafnya di masjid dekat rumah kita yang biasa dipakai sholat 5 waktu, tapi itu tidak digunakan untuk Jumatan, maka ketika
ada sholat Jumat, kita harus menuju masjid yang dipakai sholat Jumat. Berarti kita keluar masjid itu menuju masjid yang lain untuk sholat Jumat. Ini termasuk uzur syar'i yang dibolehkan. Kemudian ada uzur syar'i yang berupa hajat tabiiyah, keperluan hajat alami sebagai seorang manusia, seperti ke kamar kecil, buang air kecil, buang air besar, mandi jenabat, dan seterusnya, bersuci, dan sebagainya. Ketika hadas, keluar ke tempat wudhu, untuk berwudhu kembali, untuk kembali ke masjid. Supaya iktikaf dalam keadaan suci, meskipun tidak mesti harus selalu dalam keadaan suci, ya. Jadi kalau kita sedang kajian, sedang kemudian kita berhadas, ya kita tidak perlu buru-buru ke kamar mandi untuk berwudu dan mensucikan, itu masih boleh. Tapi kalau kita mau melaksanakan amalan-amalan ubudiyah yang harus suci, maka kita keluar dari masjid ke tempat yang untuk berwudu tadi. Kemudian bisa jadi juga boleh keluar dari masjid karena ada sesuatu yang darurat. Misalnya ada gempa dan sebagainya untuk menyelamatkan diri. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya harus berada di dalam masjid, tapi kalau ada sebab-sebab tertentu boleh keluar dari masjid. Nah, sekarang amalan-amalan tertentu yang bersifat ubudiyah itu diantaranya apa, ya? Orang yang beriktikaf, yang pertama adalah melaksanakan hak-hak masjid. Hak masjid diantara adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Dalam kitab fikih juga sering disebut sholat sunnah hakul masjid. Sholat sunnah haknya masjid. Jadi yang pertama, untuk ketika kita memulai iktikaf masuk masjid adalah melaksanakan sholat sunnah hakul masjid atau tahiyatul masjid, dan sholat yang lainnya baik sholat wajib maupun sholat sunnah selama kita melaksanakan iktikaf. Kemudian kegiatan yang lain membaca Al-Quran, membaca biasa tilawah, tapi juga bisa membaca dalam arti qiraah dan tadarus, membaca agar kita memahami makna Al-Quran, atau bisa juga membaca dalam upaya untuk menghafal. Jadi bisa diisi dengan tahfidzul Quran, berzikir dan berdoa, membaca buku-buku agama. Inilah poin-poin penting yang difatwakan oleh Majelis Tarjih terkait dengan i'tikaf. Insya Allah ini bisa kita laksanakan. Monggo mau yang i'tikaf optimal atau i'tikaf yang minimalis, semuanya tentu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua terkait dengan Lailatul Qadar. Secara singkat saja, karena dulu sudah pernah kita bahas di awal atau pertengahan Ramadan, ya. Terkait dengan nuzulul Quran juga waktu itu, ya. Jelas bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah, tetapi di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadis, Lailatul Qadar itu tidak disebutkan tanggalnya dengan jelas, ya. Tidak ada sebutan tanggalnya. Lailatul Qadar itu akan turun di malam keberapa tidak disebutkan secara pasti, ya. Yang jelas dalam satu bulan Ramadan ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar kalau dalam surat Al-Qadr, atau Lailatul Mubarakah kalau ada di dalam surat Ad-Dukhan.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Itu dalam surat Ad-Dukhan. Ya, kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah dan sesungguhnya kami memberi peringatan. Nah, dalam surat Al-Baqarah itu tidak disebut Lailatul Qadar, yang disebutkan bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, yang kemudian kemarin sudah kita bahas. Ada pendapat tanggal 17, ada pendapat tanggal 19 Ramadan, dan yang paling banyak dikenal adalah 17 Ramadan, kemudian disebut sebagai hari Nuzulul Quran. Kemudian ada peringatan-peringatan tentang itu sudah kita bahas ya. Nah, terkait dengan Lailatul Qadar ini atau Lailah Mubarakah yang penuh berkah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Nabi mengatakan, carilah Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan. Berarti malam nanti itu malam ganjil 21. Besok genap, berarti besoknya ganjil lagi 23 dan seterusnya. Nah, jadi itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah. Kemudian juga ada dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, disebutkan anna rijalan min ashabin Nabi, ada seorang dari sahabat Nabi kemudian datang kepada Nabi, uru Lailatul Qadri fil manam, ya. Jadi seorang laki-laki ini bermimpi, ya, diberitahu bahwa Lailatul Qadar itu pada hari ke-7 atau 27 Ramadan, ya. Jadi uru Lailatul Qadri fil manam fis sab'i al-awakhir 27. Faqala Rasulullah ara ru'yakum qattawa ta'at fis sab'il awakhir. Maka Nabi menjawab, saya melihat mimpimu sekalian bertepatan dengan malam 7 terakhir. Barang siapa mencarinya, mutaharriyaha liyataharraha fis sab'il awakhir. Barang siapa mencarinya, maka carilah ia di malam 27 tersebut. Nah, jadi artinya Nabi ketika ada orang bermimpi seperti itu, ya bisa saja mimpimu benar, ya. Mimpimu benar. Maka kalau ingin mencari Lailatul Qadar, ya carilah di malam 27 itu. Ini dalam riwayat Muslim. Tapi yang jelas hadis yang lebih kuat di dalam Bukhari tadi, tanggal-tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ganjil disebutkan di situ, fil witri minal ashri al awakhir, tanggal-tanggal ganjil, malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Ada juga riwayat Muslim dari Ibnu Umar lagi, tahayyanu lailatul qadri fil ashril awakhir, tunggulah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir atau 9 akhir. Fil ashril awakhir au qala fit tis'il awakhir. Ini kalau Ramadannya 29 hari seperti tahun ini, hasil hisab Muhammadiyah, ya, fit tis'il awakhir. Jadi seperti itu, ya. Itu Lailatul Qadar, kalau nilainya jelas khairum min alfi syahr,
maka amalan-amalan yang dilaksanakan di malam itu kebaikannya, nilai keutamaannya khairun min alfi syahr, khairun min alfi syahr. Tetapi kita kan tidak diberitahu secara pasti. Yang 27 tadi, ya bisa jadi mimpimu benar, kata Nabi untuk itu. Maka kita ya memperbanyak amal kebaikan. Kemudian Nabi menuntunkan iktikaf 10 hari terakhir itu, ya supaya kita semuanya bisa mendapati Lailatul Qadar tersebut, dan amalan kita yang berada yang mendapatkan Lailatul Qadar itu memiliki nilai yang lebih dibanding amalan-amalan kita di hari-hari yang lainnya. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau kita bisa melaksanakan i'tikaf secara optimal 10 hari, ya insya Allah kita semuanya menemukan Lailatul Qadar dengan amalan-amalan kebaikan, sehingga amalan ibadah kita dilipat gandakan nilainya seperti kata Allah, khairun min alfi syahr, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada pimpinan acara ini, Ustaz Triwidiatno, untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita respon pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz Dr. Samsul Hidayat atas paparannya yang insya Allah sangat lengkap untuk menjadi panduan kita semua ya, melaksanakan i'tikaf dan menyambut Lailatul Qadar. Namun barangkali masih ada dari Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar i'tikaf dan Lailatul Qadar. Saya persilahkan untuk raise hand kalau mau langsung menyampaikan atau menulis di kolom chat. Ini dari Bu Juliani Prasetyaningrum, Ustaz. Assalamualaikum. Mohon maaf tadi tidak masuk info bagaimana i'tikaf bagi kaum perempuan. Apakah kaum perempuan diizinkan boleh melakukan i'tikaf dan bagaimana syaratnya? Apakah harus ada izin dari suami? Apakah boleh meninggalkan tugas utama sebagai seorang ibu istri harus full beberapa hari di masjid, atau bolehkah di siang hari pulang melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga? Eko barangkali bisa diulangi penjelasannya, Ustaz. Ya, jadi pada dasarnya untuk ibu-ibu diperbolehkan melaksanakan iktikaf, ya, sebagaimana istri-istri Rasulullah melaksanakan iktikaf setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, para istri beliau, ada Aisyah, ada Hafsah, dan yang lainnya, yaitu Bu Maimunah, itu melaksanakan i'tikaf. Nah, itu karena sudah nggak ada Rasulullah, berarti ya dia tidak mengajukan izin, ya, mau izin kepada siapa? Jadi tidak ada izin. Tapi kalau yang bersuami istri tentu sangat bagus ada permusyawaratan, ya, antara kedua belah pihak, suami dan istri. Apakah keduanya bareng-bareng berangkat ke masjid untuk i'tikaf, ya? Dan tadi sudah saya sampaikan, masjid-masjid kita, terutama masjid-masjid Muhammadiyah, termasuk masjid kampus kita, supaya menyiapkan di hari-hari i'tikaf, ketika memprogramkan i'tikaf Ramadan, ya disiapkan tempatnya, tempat untuk istirahat bagi ibu-ibu, tempat untuk berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan sholat-sholat sunnah yang bersifat individual. Perlu ada tempat yang memadai, yang aman, dan sebagainya. Bagi bapak-bapak juga demikian. Tapi kalau untuk kegiatan yang bersifat jamaiyah bersama-sama, tentu sudah disiapkan sebagaimana hariannya. Tapi khusus i'tikaf ini
perlu ada kesiapan khusus ya, sehingga ibu-ibu atau perempuan-perempuan muslimah yang akan melakukan iktikaf bisa melaksanakan dengan nyaman, aman, kira-kira seperti itu. Tentang ada tugas rutin di rumah, itu kalau bisa dimusyawarahkan, didialogkan dengan baik, ya monggo itu. Jadi seperti itu. Yang terpenting adalah pada dasarnya bagi perempuan muslimah dibolehkan untuk melaksanakan iktikaf sebagaimana yang dilaksanakan oleh Aisyah dan beberapa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Pak Rifki, kepastian 29 hari puasa, apakah berarti bisa dihitung 10 hari dari belakang? Ya, itu boleh saja. Jadi kan sebenarnya itu penekanan saja, penekanan dari Aisyah bahwa Rasulullah selalu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir bisa 9 hari terakhir bagi puasanya yang 29, atau tetap 10 hari dihitung dari tanggal 20 juga nggak apa-apa. Dan iktikaf itu tidak mesti harus di 10 hari terakhir. Di awal Ramadan juga dituntunkan, disyariatkan iktikaf itu kapan saja, termasuk iktikaf di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Tanya Pak Samsul. Halo. Ya. Disiapkan itu dimaksudkan apakah untuk penerangan itu supaya remeng-remeng atau gelap atau terang benerang begitu, Ustaz Samsul? Ya, disiapkan itu yang penting tempatnya memadai, aman dan nyaman. Apakah itu lampunya, ya bukan masalah lampu, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya memang harus terang benderang, ya disiapkan yang terang benderang. Kalau yang redup supaya mungkin di waktu malam waktunya istirahat, atau siang pokoknya waktu istirahat perlu sinarnya agak redup, ya monggo itu disesuaikan. Yang jelas kan ketika iktikaf itu pun kita boleh beristirahat sampai kegiatan-kegiatan yang sifatnya ubudiyah, sifatnya ilmiah, itu juga ada kegiatan yang sifatnya jasadiah kita, sesuai dengan kebutuhan jasad kita, tubuh kita perlu istirahat ya. Jadi intinya disiapkan itu ya panitia atau takmir masjid menyiapkan pelaksanaan iktikaf itu, termasuk tempatnya dan sebagainya. Berikutnya dari Bu Citra Melinda ya. Citra Melinda bertanya, apakah boleh iktikaf dilakukan selang-seling? Tidak. Jadi tidak penuh 10 hari. Apakah tetap diperbolehkan dan sah? Jadi sebagaimana tadi, kalau mengikuti pandangan ulama-ulama mazhab Hanafiyah, itu cenderung membolehkan iktikaf dengan waktu yang tertentu. Waktu misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Kemudian nanti ada aktivitas lain, habis itu sudah longgar waktunya kembali iktikaf lagi. Itu termasuk yang dibolehkan menurut pandangan para ulama di kalangan mazhab Hanafiyah atau mazhab Hanafi ya. Dan majelis tarjih nampaknya mengakomodir itu ya. Mengakomodir pandangan dari mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Hanafiyah. Artinya majelis tarjih berpandangan yang utama, yang afdal, ya kita selalu berada di dalam masjid
selama kita meniatkan iktikaf. Kalau kita niatkan 10 hari full, ya kita selalu berada di masjid 10 hari full kecuali ada uzur syar'i tadi. Tapi kalau kita mengadakan yang waktunya terbatas tadi, minimalis katakanlah, ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, kemudian nanti kita aktivitas yang lain, atau kita pindah ke masjid yang lain dan sebagainya, itu termasuk yang dibolehkan berdasarkan tadi pandangan, ya. Karena wa antum akifuna fil masajid itu memang tidak ada ketentuan secara lafzi harus 10 hari, harus sehari full, itu tidak ada ketentuan secara lafzi dari Rasulullah. Tapi akifuna fil masajid, beriktikaf di masjid itu ya tadi seperti itu aturannya. Bisa yang minimal, bisa yang maksimal atau optimal. Nah ini Pak Abdul Rahman, misalnya dalam perjalanan di siang hari mampir di suatu masjid, setengah jam, 1 jam, diniatkan iktikaf, ya termasuk dibolehkan. Tadi kan misalnya salah satu persyaratan iktikaf itu tidak harus berpuasa. Jadi orang yang sedang tidak berpuasa karena safar, dan kemudian di dalam safarnya itu dia mampir di satu masjid, mungkin memerlukan beberapa menit atau beberapa saat, mungkin beberapa jam, karena perjalanan jauh, bawa kendaraannya panas, perlu pendinginan, berarti mendinginkan waktunya mungkin diperlukan 1 jam atau lebih. Nah, kemudian kita laksanakan iktikaf sambil menunggu dinginnya mesin, kemudian kita jalan lagi. Itu bisa kita niatkan iktikaf, kemudian berzikir dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu yang lain, barangkali masih ada pertanyaan. Ya, masih ada. Boleh tanya Ustaz? Silakan Ibu, Prof. Indang. Wedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Bertanya Ustaz, saya pikir, saya rasa iktikaf itu kan intinya meditatif, kontemplatif, reflektif, agar supaya kayak kita tuh manunggal gitu ya. Manunggalan kawula Gusti. Mengapa iktikaf itu istilah iktikaf itu hanya di bulan Ramadan nggih. Kan kita bisa iktikaf setiap hari gitu. Agar supaya lebih eling dan awas begitu, dan kemudian bisa terjawantah dalam kehidupan sehari-hari hasil iktikaf tersebut. Matur nuwun. Terima kasih Ibu Prof. Indang. Jadi iktikaf di bulan Ramadan itu merupakan titik tekan, ya, titik tekan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga disampaikan oleh ibu kita Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah selalu melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi bukan berarti bahwa iktikaf hanya di 10 hari Ramadan terakhir atau hanya di bulan Ramadan, tapi iktikaf itu bisa dilaksanakan kapan saja. Ya, syaratnya kan tidak harus berpuasa. Ya. Dalam kitab-kitab fikih juga dijelaskan bahwa iktikaf bisa dilaksanakan kapan saja dalam rangka kita taqarrub ilallah. Manunggalnya adalah manunggal dalam arti kita selalu dekat dengan Allah, kita selalu tunduk dan taat kepada perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan juga mentaati apa yang atau menjalankan apa yang diizinkan oleh Allah. Ada yang tidak diperintahkan, ada yang tidak dilarang, berarti yang diizinkan
diizinkan oleh Allah berarti sesuatu amalan kebaikan yang tidak terperintahkan secara sharih, tapi itu kebaikan al-ma'rufat ya. Al-ma'rufat dengan niatan libtighai mardatillah, dengan niatan ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Jadi insya Allah itu semuanya merupakan nilai kebaikan dalam rangka kita selalu dekat dengan Allah. Jadi dalam bahasanya Rasulullah itu, atau bahasa ayat Quran juga, ma'a innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin. Nah, itu kan ma'a, berarti ma'iyatullah, kita selalu merasa dekat dan dibersamai oleh Allah. Jadi kalau ditanya tadi kesini sama siapa? Bersama Allah, bersamai oleh Allah ya. Insya Allah kita kalau sudah merasa dibersamai oleh Allah ya, amalan kita tidak ada lain kecuali melaksanakan yang baik-baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama, bahkan untuk seluruh alam semesta, menjadi rahmatan lil alamin. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Saya demikian Pak Tri Widayatno, kajian kita pada pagi hari ini sudah cukup. Mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa laksanakan iktikaf yang merupakan titik tekan itu, meskipun kita juga bisa teruskan iktikaf pasca Ramadan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Samsul Hidayat. Insyaallah menjadi bekal yang sangat cukup atau lebih dari cukup bagi kita untuk melaksanakan etikaf di bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan insyaallah. Dan mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik kita, dan Allah pada akhirnya memberikan ganjaran ketakwaan kepada kita semua. Kita akhiri kajian tarjih online pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.